Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam mari bersama kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih bisa kembali hadir dalam sebuah program acara Jumat Berkah, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah keterangan yang ada di dalam kitab Fiqh Syafi'iyah berkaitan dengan mayit yang masih meninggalkan hutang salat dalam masa hidupnya. Apakah salat tersebut boleh dikodoi atau bahkan harus dikodoi oleh ahli warisnya, atau bahkan tidak boleh sama sekali? Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada pertanyaan dan jawaban terkait dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui bahwa secara umum dalam madhab Syafi'iyah yang dapat kami baca dan dapat kami pahami, bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Secara umum terklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah murni, yaitu ibadah yang berbasis badan. Artinya suatu ibadah yang taklifnya itu berbasis badaniyah, zahiriyah. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Dalam hal ini artinya adalah ibadah yang dalam taklifnya itu masih mengikut sertakan suatu hal yang lain seperti harta dan semacamnya. Dari dua klasifikasi ibadah ini maka mempunyai konsekuensi yang berbeda. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni ini. Ibadah yang berbasis badaniyah ini, maka ia membutuhkan niat. Lebih dari itu, ibadah mahdhah ini tidak boleh diwakilkan. Contohnya adalah salat, puasa. Ini adalah ibadah mahdhah yang tidak boleh kemudian diwakilkan kepada orang lain sehingga kemudian minta tolong saya tidak bisa salat, maka saya disolatkan. Tolong wakili salat saya. Atau saya tidak bisa puasa, tolong saya puasakan, saya gantikan puasa saya. Itu tidak boleh, karena ini termasuk ibadah mahdhah. Tetapi yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak berbasis badan, tetapi juga berbasis hal yang lain. Bisa ada penyerta yang lain, seperti harta misalnya. Maka dalam konsekuensi ibadah ghairu mahdhah itu masih boleh diwakilkan. Contohnya adalah penyerahan ketika kita zakat fitrah misalnya. Maka tidak harus kemudian kita yang harus menyerahkan. Saya misalnya yang harus menyerahkan zakat fitrah, tetapi boleh dalam penyerahannya itu diwakilkan. Atau boleh juga dizakatkan. Misalnya ada anak yang dizakatkan oleh walinya. Tidak masalah, karena itu ibadah ghairu mahdhah. Atau yang lebih sering kita kenal dan kita dengar adalah pelaksanaan ibadah haji misalnya, atau ibadah umrah. Oleh karena kondisi tertentu, oleh karena kondisi uzur, misalnya usia, sudah termakan usia, sudah tua renta, sudah tidak sehat, yang sangat mengkhawatirkan ketika ia nanti melaksanakan diri untuk melaksanakan ibadah haji, maka boleh dibadalkan atau digantikan, diwakilkan kepada orang-orang yang sudah secara syariat sudah mencukupi syarat untuk menjadi wakil atau menjadi ganti dari sebuah ibadah haji. Itulah secara umum garis besar tentang ibadah, klasifikasi ibadah menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi sekali lagi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang berbasis badan dan itu tidak boleh diwakilkan. Dan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang ada penyerta lainnya selain dari badan, seperti harta dan semacamnya, dan dalam kondisi tertentu sesuai dengan aturan syariat, maka itu boleh diwakilkan. Selanjutnya kita masuk kepada tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.
Bagaimana kemudian jika ada seseorang yang dalam hidupnya ia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, ia sudah melaksanakan sholat, ia sudah melaksanakan puasa, zakat, dan seterusnya. Tetapi dalam beberapa hari menjelang kematian misalnya, 1 minggu menjelang kematian, maka ia mengalami sakit yang parah, yang luar biasa, yang dalam kondisi sakit tersebut ia tidak melaksanakan sholat oleh karena kondisi tertentu misalnya. Sehingga kemudian ia tidak sempat sembuh dan tidak sempat mengqadai dan ia meninggal dunia. Bagaimana dengan sholat yang ia tinggalkan selama masa sakit tersebut? Maka sesuai dengan kondisi yang tadi di awal dan keterangan yang dapat kami baca dan dapat kami pahami, dan tentu kami mohon maaf jika kami salah untuk dalam membacanya ini. Dalam sebuah keterangan I'anatul Talibin ini dijelaskan bahwa faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyatah. Sebuah keterangan, barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi salatun, dan ia mempunyai kewajiban salat, dalam tanda lain ia mempunyai hutang salat, fala qada'a wala fidyatah, maka tidak usah diqadai dan tidak usah pula membayar fidyah. Ini konteks dasar dan konteks awal, karena sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi di awal, karena salat adalah termasuk ibadah mahdhah. Maka fala qada'a wala fidyatah, tidak usah diqadai dan tidak usah bayar fidyah kepada ahli warisnya. Tetapi ada keterangan wa fi qaulin kajam'i mujtahidin annaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Tetapi dalam suatu kaul seperti kesepakatan para mujtahid ini annaha tuqda anhu, bahwa salat yang ditinggalkan oleh mayit tersebut itu tuqda, diqadai dengan dasar li khabaril Bukhari wa ghairihi, dengan dasar hadis Imam Bukhari dan yang lainnya. Wa min thamma ikhtarahu jam'un min a'immatina. Oleh karena hal tersebut, maka para golongan dari imam-imam kita, yaitu imam-imam Syafi'iyah, ikhtarahu, memilih pendapat ini. Wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi, dan ini telah dilakukan oleh Imam Tajuddin As-Subki terhadap kerabatnya yang mempunyai hutang salat. Tetapi yang lebih penting lagi, ini ada juga keterangan wa fi wajhin, dalam satu wajah ulama yang lain, wa alaihi katsiruna min ashabina, dan ini banyak dipilih oleh para sahabat-sahabat kita dari pengarang kitab dan imam yang dijelaskan di dalam kitab ini, annahu yut'imu an kulli salatin muddan, bahwa setiap salat yang ditinggalkan itu diberikan fidyah atau tebusan dengan memberikan makanan an kulli salatin muddan, dari setiap satu salat itu 1 mud. Dan wa qala al-muhibbu Tabari yasulil mayyit kullu ibadatin tuf'alu wajibatan aw mandubatan. Ini sama saja keterangannya, kurang lebih begitu, bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan dan itu ditujukan untuk kepada mayit, maka itu yasiluh, bahwa apa yang kita lakukan itu nyampai. Dan ini yang menjadi kontroversi agak lama tentunya, karena konteks bahasa ini juga berimbas dan implikasi kepada ibadah-ibadah yang lain, atau setidaknya amaliyah yang kita lakukan. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada singkatnya dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa ibadah terbagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak boleh diwakilkan, sedangkan ibadah ghairu mahdhah masih bisa diwakilkan dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Lantas bagaimana kemudian dengan salat orang yang sudah meninggal? Maka salat orang yang hutang salat bagi orang yang sudah meninggal tersebut pada hukum dasarnya adalah tidak boleh diqadai dan tidak usah membayar fidyah. Tetapi pada ulama para mujtahidin, sesuai dengan hadis yang beliau dapatkan
maka itu boleh diqadai dan boleh membayar fidyah. Tetapi tentu dengan catatan bahwa salat yang boleh diqadai adalah salat dari mayit yang memang semasa hidupnya melaksanakan salat. Tetapi akan berbeda kemudian jika ada seseorang yang dalam hidupnya memang tidak melaksanakan salat, terlebih ia memang ingkar terhadap kewajiban salat, maka dalam hal ini tidak boleh kemudian untuk diqadai atau dibayar fidyah. Dalam membayar fidyah ini para ulama wa fi wajhin katsirun tadi disampaikan di dalam membayar fidyah ini maka angkul li salatin muddun, satu salat dibayar dengan satu mud. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Atas kesalahan dan kekhilafan tentu dari kami, dan koreksi tentu sangat kami harapkan karena ini berkaitan dengan hukum agama yang implikasinya tentu sangat berbahaya jika ini adalah kesalahan. Oleh karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang kami sampaikan terdapat kesalahan, mohon diluruskan dan dibenarkan setidaknya di dalam kolom komentar dan sebagainya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.